Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian menjaganya, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat dengan penuh limpahan nikmat darimu ya Allah. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca hadis kitab Mukhtasar Sahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti. Hadis nomor 32. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amali ma tuqiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Saya ulangi. Khudhu minal amali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallau. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Aisyah. Status hadis ini sahih. Artinya, ambillah amal yang kalian kuat melakukannya, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Penjelasan singkat. Kerjakanlah amal ibadah yang kalian bisa mengerjakannya terus-menerus, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan memberi pahala sehingga kalian sendirilah yang bosan beramal ibadah. Ini kalau kita lihat asbabul wurud dari hadis-hadis yang semacam ini, salah satunya itu adalah suatu ketika Siti Aisyah itu sedang bersama seorang perempuan, di mana perempuan tersebut itu terkenal ahli ibadah di kota Madinah. Perempuan tersebut itu terkenal kalau sholat semalam suntuk misalnya. Kemudian masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya dulu, "Aisyah, siapa ini?" Maka Aisyah menjawab, "Dia adalah orang yang terkenal paling ahli ibadah di kota Madinah dan dia itu sholatnya wah mantap," gitu, kira-kira begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan hadis yang seperti ini. Khudhu minal amali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallau. Maksudnya begitu. Dengan kata lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ingin mengatakan bahwa kalau kamu beribadah itu jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Karena Allah itu tidak akan bosan mencatat dan memberi pahala ibadah kalian. Jangan sampai karena kepingin pahala yang banyak, dia beribadah dari awal isya sampai subuh misalnya. Itu berlebih-lebihan. Gak bagus. Maksudnya begini, matutikun itu istilahnya, kalau kamu mau memulai ibadah, kerjakanlah sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan kerjakanlah yang paling ringan. Jangan mengambil yang berat-berat dulu. Kenapa? Kenapa kalau kamu langsung mengambil ibadah-ibadah yang berat, misalnya
Tahajud itu kan cukup 2 rakaat misalnya. Nah, orang-orang yang belum pernah tahajud kemudian mulai tahajud dengan 8 rakaat, suratnya panjang-panjang, ya udah besoknya dia bisa jadi nggak mau tahajud lagi karena apa? Capek, lama. Oleh karena itu mulainya 2 rakaat dulu, suratnya pendek. Nanti kalau sudah terbiasa tambah 4, suratnya agak panjangin, begitu terus menerus. Jadi jangan khawatir karena Allah tidak akan merasa bosan memberi pahala dan mencatat pahala yang kita peroleh dari ibadah-ibadah kita. Itu jelas ya. Jadi istilahnya kalau dalam kaidah fikih itu ada istilah kullu syai'in zawaja'an haddihi in akasa ila biddihi. Setiap sesuatu yang melewati batas maka dia akan berubah menjadi kebalikannya. Contohnya mungkin yang sering kita alami sehari-hari itu kalau makan itu bagus, sunnah Rasul, bahkan bisa menjadi wajib. Tetapi kalau makan kebanyakan itu justru menjadi haram. Kira-kira mirip dengan isi hadis ini. Beribadah itu bagus, tetapi kalau berlebih-lebihan pada akhirnya nanti akan masuk ke dalam suatu keharaman. Berlebihan lah. Kita lanjutkan hadis ke-33 dari Mukhtasar Sahih Bukhari Muslim Imam Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbud dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Artinya hadis nomor 33, ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang dikerjakan terus-menerus oleh orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'u Shahir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 6505, dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 43, dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 783. Penjelasan. Dan salah satu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu amal yang paling banyak pahalanya, adalah amal ibadah yang dikerjakan terus-menerus oleh orang yang melakukannya, walaupun amalan tersebut hanya sedikit. Nah, di sini sedang perlu dipahami bahwa kita itu masih dalam konteks kerangka besar menjelaskan tentang iman, di mana dalam iman itu ada sekitar 70 lebih cabang-cabang keimanan. Nah, tadi beribadah, orang yang beribadah sesuai dengan tuntunan syariat semampunya itu merupakan salah satu ciri kesempurnaan iman. Nah, sekarang yang kedua, salah satu ciri kesempurnaan iman lagi, yaitu orang yang beribadah sesuatu secara istiqomah, terus menerus, kontinu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita setiap hari mungkin masuk ke dalam masjid bersedekah 1.000 atau 2.000. Tetapi dia lakukan secara rutin. Setiap kali dia masuk sebuah masjid, masukkan keropak misalnya 2.000 rupiah. Syukur-syukur 10.000. Itu. Nah, ibadah yang rutin setiap kali masuk ke dalam masjid mengasih sedekah atau amal jariah 2.000, itu lebih bagus daripada seseorang yang hanya sekali saja masuk ke masjid kemudian infak 1 juta. Loh, kok bisa? Iya. Jadi segi nominal berbeda jauh antara 2.000 dengan 1 juta. Tetapi ada hal-hal lain yang justru lebih banyak. Misalnya apa? Pahala berangkat ke masjid, pahala iktikaf. Itu akan didapatkan banyak oleh orang-orang yang rutin di dalam bersedekah 2.000 setiap kali masuk masjid. Dan tidak akan diperoleh orang-orang yang hanya sekali saja masuk masjid meskipun bersedekah 1 juta. Tentu yang utama adalah tiap hari ke masjid, sholat berjamaah, terus sedekahnya tiap hari 1 juta, itu mantep bos.
Satu ya, saya jadi ingat tuh almarhum ayah. Setiap hari Jumat ketika saya masih kecil, saya ingat banget itu kalau mau Jumatan dia tuh ngambil duit, ngambil uang ke dagangan dia, itu ke kotak dagangan itu dulu bapak jualan, dia punya satu kotak tempat uang. Nah ketika dia mau sholat Jumat dia ngambil, kalau nggak salah waktu itu 50 rupiah. Setiap kali mau Jumatan nurutin tuh ya 50 rupiah, ketika itu dapat kalau sekarang sekitar 5.000 lah sampai 10.000 gitu. Rutin dia lakukan setiap Jumat. Nah itu salah satu contoh amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum ayah diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya dan berada di dalam lindungan Dia di sisi Allah. Allahumma amin. Karena ahabbud dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Jadi salah satu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah atau paling banyak pahalanya adalah ibadah-ibadah yang dilakukan secara dawam, terus menerus istiqomah. Misalnya sholat di masjid itu bagus, berpahala banyak. Tetapi istiqomah terus menerus sholat berjamaah di masjid itu pahalanya sangat banyak dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, puasa Senin Kemis itu bagus, sunnah, pahalanya banyak. Tetapi berpuasa Senin Kemis secara istiqomah terus menerus itu pahalanya sangat banyak dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan tersebut artinya apa? Ketika ada orang istiqomah melaksanakan sesuatu ibadah, misalnya tadi sedekah setiap hari ke masjid meskipun 2.000. Kemudian terus ada orang yang istiqomah berjamaah ke masjid. Ada orang yang istiqomah puasa Senin Kemis. Atau ada orang yang istiqomah berangkat ke pengajian setiap minggu. Itu merupakan salah satu ciri indikasi kesempurnaan iman. Jadi ketika dia melaksanakan ibadah istiqomah itu salah satu ciri bahwa keimanan dia itu sedang bagus. Nah, gimana orang yang ibadahnya belang betong misalnya? Terkadang-kadang kalau dia lagi mau sholat, laksanakan sholat. Kalau dia lagi mau puasa, laksanakan puasa. Istilahnya itu belang betong. Nah, hal-hal ibadah yang seperti itu tidak bisa menjadi ciri kesempurnaan iman seseorang. Kita lanjutkan hadis nomor 34. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Akhrajahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Mas'ud. Artinya, hadis mukhtasar Sahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti nomor 34. Mencela orang Islam adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Sa'ad. Dan riwayat Tabrani dari Abdullah bin Mughaffal dan dari Amr bin Nu'man bin Muqran. Riwayat Daruqutni dalam Al-Mufrad dari Jabir. Status hadis ini sahih. Penjelasan singkat. Sibab berarti mencaci atau memaki seseorang karena sesuatu yang ada padanya atau yang tidak ada padanya dengan tujuan mempermalukan dirinya. Sibab adalah perbuatan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sesama orang Islam harus saling melindungi dan saling menolong, bukan saling memusuhi dan saling memerangi. Oleh karena itu, memerangi orang Islam merupakan salah satu perbuatan kekufuran atau menutupi hak orang Islam lainnya.
Bahkan perbuatan tersebut mirip dengan perbuatan-perbuatan orang kafir yang akan terus-menerus memerangi orang Islam. Namun kekafiran yang dimaksud hadis ini bukanlah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari iman ke kafir, tetapi kekafiran sebatas untuk menunjukkan bahwa perbuatan memerangi orang Islam dosanya lebih besar daripada memaki orang Islam, karena selama seseorang tidak musyrik maka dia tidak kafir. Ingat, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki atau mencela orang Islam itu adalah perbuatan orang fasik, dan memerangi orang Islam itu adalah sebuah kekufuran. Apa yang dimaksud mencaci? Mencaci itu adalah sebuah ungkapan yang tujuannya untuk merendahkan orang Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Kalau di sini spesifik dengan perkataan, mencaci. Kalau yang kita caci itu sebuah kenyataan, maka itu nanti bisa masuk kategori ghibah. Tapi kalau dia merupakan bukan kenyataan, itu nanti fitnah. Jadi sibabun muslim fusukun. Seperti zaman sekarang, kita kalau itu melihat berita di TV, melihat berita-berita di media sosial, itu ngeri. Di mana orang Islam sudah sama-sama mencaci orang Islam lainnya. Orang Islam dari kelompok A mengatakan orang Islam di kelompok B begini. Sementara orang Islam dari kelompok B mengatakan kepada orang Islam di kelompok A begitu. Mereka tidak sadar bahwa kedua-duanya, baik kelompok A maupun kelompok B, sedang melaksanakan sibab, mencaci yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan sebuah perbuatan orang-orang fasik. Sehingga nanti mereka tidak sadar bahwa perkataan-perkataan mereka mencaci sesama muslim itu justru akan menghapuskan amalan-amal mereka tanpa dia sadari. Banyaklah kalau Anda jadi. Tetapi justru sesuatu yang sifatnya caci-mencaci ini, anehnya lagi banyak digemari di dunia medsos. Buktinya apa? Banyak yang melihatnya, banyak yang men-share-nya, bahkan terkadang menjadi viral hanya gara-gara mencaci. Bahkan di era digital sekarang seperti ini, tidak sedikit kasus-kasus hukum yang awalnya dari perbuatan mencaci ini. Sibabul muslimi fusuqun. Jadi di dunia dia akan berurusan dengan pihak yang berwajib karena mencaci sesama umat Islam, dan di akhirat dia akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mencaci. Mencaci saja tidak boleh, apalagi membunuh. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang sesama Islam itu adalah sebuah kekufuran. Bahkan kalau kita melihat itu di dunia media sosial sekarang, itu banyak sekali orang-orang Islam yang teriak jihad, menyalahkan orang lain, padahal dia sadar bahwa yang mau dia perangi ya orang Islam juga. Padahal mereka dia sadar bahwa yang mau mereka jihadi itu adalah orang-orang Islam juga. Dengan demikian gimana? Iya, dia mau mengatakan mau berjihad, tetapi sesungguhnya dia terjebak dalam sebuah kekufuran itu sendiri. Kenapa? Karena syarat dan rukun jihad tidak mereka penuhi. Wa qitaluhu kufrun. Nah, oleh karena itu gimana? Nah, tetapi Anda harus bisa membedakan antara mencaci dengan amar ma'ruf nahi mungkar, beda tipis. Kita kalau melihat televisi, melihat realitas sosial, secara otomatis terkadang kita itu bisa membedakan, wah si A ini sedang amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Si A ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cuma mencaci maki musuh politik dia misalnya.
Itu bisa bedalah kalau orang-orang yang suka mengamati dunia seperti itu. Artinya apa? Beda tipis antara mencaci, memarahi, atau memerintahkan perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Sehingga orang-orang cerdas kemudian bisa membedakan, wah ini wilayah amar ma'ruf nahi mungkar, wah ini kata-kata mencaci maki, wah ini kata-kata kritik, wah ini kata-kata menghina. Itu bisa membedakannya. Nah, kalau masalah diterima oleh musuh politiknya, oleh musuh bicara kita, itu urusan mereka udah pasti. Kalau yang mendengarkan lawan kita itu udah pastilah amar ma'ruf nahi mungkar pun pasti oleh mereka biasanya, ya bukan kepastian lah, akan ditafsirkan itu adalah perbuatan mencaci maki yang masuk kategori sibabul muslim. Begitupun sebaliknya. Kita lanjutkan. Sibab berarti mencaci atau memaki seseorang karena sesuatu yang ada padanya atau yang tidak ada padanya, dengan tujuan mempermalukan dirinya. Jadi inti dari kata sibab yang merupakan perbuatan orang-orang fasik tetapi banyak dikerjakan oleh orang Islam zaman sekarang, yaitu adalah merendahkan atau mempermalukan diri seseorang, baik sesuai kenyataan maupun tidak. Contoh misalnya ada orang Islam, maaf ini ya, secara fisik kakinya mungkin cacat, tinggi sebelah, tiba-tiba dia mengatakan hai pengkor misalnya. Itu kan betul sesuai kenyataan kalau si dia itu memang pincang. Tetapi dengan mengatakan seperti itu, walaupun sesuai kenyataan, dia adalah sibab, memaki atau mencela orang lain, sehingga akibat dari kata-kata tersebut akan merendahkan perasaan orang yang pincang tadi, itu juga akan membuat rendah pandangan orang-orang yang berada di sekitar orang pincang tersebut. Tetapi kata-kata tersebut juga perlu dibedakan antara yang tujuannya mencaci dan merendahkan dengan yang tujuannya meninggikan, memuliakan, atau memberitahu. Misalnya ada tamu dari jauh datang ke sini, belum tahu rumah Bapak Anu. Nah, tiba-tiba si Bapak Anu itu nanya kepada kita, Pak, apa di sini ada Bapak yang namanya Ahmad? Oh, nggak tahu, gitu. Si Anu, oh yang ini yang kakinya tinggi sebelah misalnya. Oh ya ada di sana. Nah, perkataan yang seperti itu, mengatakan kaki tinggi sebelah atau mengatakan pincang, insya Allah tidak masuk kategori orang sibab. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang mengasih tahu orang yang bertanya. Itu perlu dibedakan ya. Jadi beda tipis lah, seperti dalam hadis yang akan disebutkan nanti, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baina umurun mushtabihatun. Jadi kalau yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, di antaranya itu ada hal-hal yang syubhat yang belum jelas, beda tipis. Kita lanjutkan. Sibab adalah perbuatan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Fasik itu apa sih? Kalau fasik tadi itu adalah perbuatan orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi dengan kata lain, ketika seseorang sedang mencaci orang Islam lainnya, dia itu ketika itu statusnya seperti orang fasik. Ya, kenapa? Ya, Rasulullah melarang kita mencaci orang Islam lain, tetapi kita mencaci. Nah, berarti kita sedang tidak taat kepada Rasulullah. Karena tidak taat kepada Rasulullah, status kita ketika itu merupakan orang fasik. Tetapi seperti yang saya katakan, harus bisa membedakan mana orang yang fasik karena mencaci orang Islam, mana orang yang dai atau ustadz yang sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Beda tipis lah itu. Nah, karena ada perbedaan tipis inilah kemudian menjadi nggak jelas kalau di dunia maya, mana yang mencaci, mana yang amar ma'ruf, mana yang ini yang pokoknya ada kacau. Kita lanjutkan. Kenapa perbuatan saling mencaci antara sesama orang Islam itu dilarang?
Di sini dijelaskan sesama orang Islam seharusnya saling melindungi dan saling menolong, bukan saling memusuhi dan memerangi. Oleh karena itu memerangi orang Islam merupakan salah satu perbuatan kekufuran atau menutupi hak orang Islam lainnya. Bahkan perbuatan tersebut mirip dengan perbuatan-perbuatan orang kafir yang akan terus-menerus memerangi orang Islam. Jadi beginilah, orang Islam dengan sesama orang Islam itu harus saling melindungi, saling tolong-menolong. Kalaupun misalnya ada orang Islam yang berbuat salah, bukan kita caci, apalagi istilahnya kita viralkan nih. Ada orang Islam sedang berbuat maksiat misalnya, enggak begitu. Kalau ada orang Islam berbuat maksiat, kita datangi baik-baik, ngobrol, menjelaskan, sehingga dia sadar kemudian meninggalkan perbuatan tersebut tanpa kita viralkan. Tapi kalau zaman sekarang seperti tren, kalau ada perbuatan yang nggak baik langsung divideoin, viralkan nih biar ditangkap oleh polisi. Nah itu sesungguhnya kelihatannya baik tetapi sebetulnya tidak baik, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan itu gitu. Disimpan sebagai bukti misalnya, disimpan sebagai apa, itu insya Allah masuk kategori nanti istilah tabayun. Nah, kenapa kemudian perbuatan tersebut memusuhi orang Islam, mencaci orang Islam itu merupakan salah satu bentuk kekafiran? Ya, karena mirip dengan perbuatan-perbuatan orang kafir yang akan terus-menerus memusuhi orang Islam. Jadi selamanya orang kafir itu sudah dinas akan berusaha sekuat tenaga untuk meruntuhkan agama Islam. Kelihatannya saja dia itu tolong menolong dengan kita, tetapi sesungguhnya di lubuk hatinya itu ingin meruntuhkan identitas agama Islam. Nah, tetapi yang perlu diketahui bahwa kekafiran yang dimaksud di sini itu bukan kekafiran yang membuat seseorang itu menjadi murtad. Contoh, ada orang Islam mencaci orang Islam lain, dia fasik, ya mungkin dia dosa besar, iya, tetapi menjadi kafir dalam artian dia bukan orang beriman itu tidak. Karena apa? Karena yang bisa mengeluarkan seseorang menjadi kafir itu hanya dosa syirik. Selama dia bukan dosa syirik, meskipun dia dosa besar, dosa mencaci maki misalnya, atau dosa membunuh orang Islam misalnya, dia tidak, perbuatannya tersebut tidak menjadikan dia murtad atau menjadikan dia keluar dari Islam, terkecuali kalau perbuatannya tersebut disertai dengan keyakinan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu baik-baik saja, fine, nggak ada masalah nih dalam hukum Islam. Nah itu yang mengeluarkan itu keyakinan dia itu, bukan perbuatan ansih membunuhnya atau mencacinya itu tadi. Oke, saya kira cukup untuk pagi hari ini. Kita membaca 3 buah hadis. Saya ulangi saja. Hadis yang pertama nomor 32, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amali ma tuqiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallau. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dan hadis nomor 33, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana habbud dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis nomor 34, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semoga Engkau memberi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan banyak, serta amalan-amalan yang Engkau terima ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan ilmu yang tidak bermanfaat, dari keburukan doa yang tidak Engkau ijabah ya Allah, dan dari amal-amal yang tidak Engkau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.